Kembali di Metro hari ini, pemirsa, mantan Panglima ABRI era Orde Baru Wiranto kembali terpilih menjadi Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura. Wiranto terpilih secara aklamasi meski sebelumnya sejumlah nama sempat meramaikan bursa. Wiranto terpilih setelah dalam sidang pleno Sabtu siang di Surabaya, 33 DPD dan Underbau Hanura menerima laporan pertanggungjawaban Wiranto selama masa kepemimpinannya periode 2006-2010. Mereka meminta kesediaan Wiranto untuk kembali memimpin Hanura 5 tahun ke depan. Semua DPD menilai Wiranto telah berhasil membawa Hanura yang baru seumur jagung lolos parliamentary threshold. Pandangan DPD ini bergayung bersambut. Wiranto menyatakan kesediaannya untuk memimpin Hanura, sehingga rapat pemilihan Ketua Umum Hanura yang seharusnya dilakukan nanti malam dimajukan. Seorang peserta Munas meminta pimpinan sidang segera mengesahkan Wiranto menjadi Ketua Umum. Tanpa mengurangi maksud Dan pemirsa, bagaimana sikap Hanura selanjutnya? Mampukah Hanura melewati ujian konsistensi sebagai partai oposisi penyeimbang kekuasaan di tengah kemungkinan tawaran menggiurkan yang datang dari the ruling party yang mungkin sudah gerah dengan pasukan koalisinya saat ini? Kita tanyakan langsung ke Ketua Umum Hanura yang sekali lagi menjabat, Pak Wiranto. Selamat malam, Pak Wiranto. Selamat malam, Bung Indra. Ya, Pak Wiranto sekali lagi menjabat sebagai Ketua Umum Hanura. Ini rencananya periode ke depan Hanura positioningnya akan bagaimana? Hanura tetap mengambil posisi sebagai pengkritis yang konstruktif ya. Mengapa? Karena kita paham bahwa demokrasi tanpa adanya suatu penyeimbang, demokrasi akan mati. Dan Hanura walaupun saat ini bukan partai besar, tapi kami punya niat untuk tetap memelihara warna demokrasi di Indonesia tetap berjalan dengan baik. Oleh karena itu kami selalu konsisten di dalam posisi kami menjadi penyeimbang dan selalu mengkritisi pemerintah dengan cara-cara yang konstruktif ya, cara-cara yang elegan begitu. Ya, kalau kita lihat ke arah pansus angket Senturi begitu, walaupun Hanura diwakili oleh satu orang begitu, tapi mampu dinilai, ini berbagai pengamat menilai bahwa salah satu wakil dari Hanura ini menjadi bintang lapangan begitu, Pak Wiranto. Ini menjadikan Hanura memiliki posisi yang menarik jika kemudian ditawari 1 atau 2 kursi di kabinet begitu, Pak Wiranto. Bung Indra, dari awal memang kalau kita menerima tawaran barangkali kita sudah tidak pada posisi penyeimbang. Tapi karena konsistensi kami untuk selalu menegakkan kebenaran di Republik ini, karena nama partai pun sudah nama Hati Nurani. Ya. Hati Nurani adalah sesuatu yang tidak bisa dibohongi dan tidak bisa berbohong. Maka kami selalu memberikan tekanan kepada para kader Partai Hanura untuk selalu menggunakan Hati Nurani sebagai kompas kebenaran di dalam menjalankan misi-misi kerakyatannya. Dan inilah yang dilaksanakan oleh Saudara Akbar Faisal. Dia selalu menanyakan hati nuraninya, apa yang harus dikatakan, apa yang harus dia sikapi. Dan itulah kemudian memunculkan satu peran aktif dari seorang Akbar Faisal yang merupakan satu-satunya perwakilan Partai Hanura di Pansus bailout Bank Senturi. Jika yang misalnya terus tawaran gigih itu ya, kemudian menyuarakan begitu, kebenaran. Pak Wiranto, bagaimana? jika kemudian benar-benar ada Jika tawaran, ada tawaran. datang, Hanura tegas menolak? Oh, nggak ada masalah. Tawaran silakan saja, tapi kami tetap akan pada posisi sebagai penyeimbang, bukan masuk dalam koalisi pemerintah. Oke. Ya. Munculnya isu reshuffle ini sempat membuat mitra koalisi yang beredar saat ini cukup dalam situasi yang tegang, saling bantah, saling mengeluarkan statement begitu. Hanura sebagai partai penyeimbang, partai oposisi begitu, melihat ini sebagai celah? Bukan ya, kita justru prihatin mengapa sebuah kasus Bank Senturi merembet sampai kepada satu koalisi besar yang seharusnya mempertahankan eksistensinya untuk membangun kestabilan politik justru terganggu. Hanura tidak sama sekali masuk ya dalam urusan itu urusan internal pemerintah, urusan internal Partai Demokrat. Hanura tetap akan konsisten bagaimana masuk dalam usaha menegakkan kebenaran lewat pansus Bank Senturi. Ya. Ya, Pak Wiranto, Hanura ini merupakan salah satu partai yang setuju di pansus begitu untuk memanggil presiden ke pansus. Lalu ada tudingan terhadap rencana pemakzulan presiden. Tanggapan Anda, Pak Wiranto? Dari awal saya memberitahukan, menekankan
dan menginstruksikan bahwa kepada Saudara Akbar Faisal bahwa Hanura bekerja bukan membidik orang per orang. Target kita bukan menjatuhkan pejabat-pejabat tertentu. Target kita adalah membongkar seterang-terangnya masalah Bank Senturi kepada masyarakat kita. Nah, kemudian kalau seandainya di antar pejabat ternyata ada yang melanggar hukum, ya, ada yang terlibat masalah pidana ataupun ketatanegaraan, ada hukum yang nanti akan menyelesaikannya, ya, bukan pansus. Ya, oleh karena itu kembali tadi kami tidak sama sekali menyebut nama tertentu sebagai target, tetapi kami selalu, ya, mengedepankan kebenaran itu menjadi sasaran utama. Oke, kebenaran yang dicari oleh Hanura. Nah, kemudian pengamat menilai bahwa isu reshuffle ini adalah sebenarnya gertakan politik terhadap mitra koalisi, begitu. Nah, kalau kemudian ini ujungnya akhirnya kepada hasil dari pansus dan berbeda seperti yang diperkirakan oleh Hanura misalnya, apa yang akan dilakukan Hanura? Hanura tentu menjadi bagian kecil, ya, dari pansus. Secara perbandingan rasio, Hanura hanya bisa mewakilkan satu orang, ya, di dalam pansus. Tapi bukan berarti bahwa itu lemah, ya. Kekuatan pansus bukan terletak kepada besar kecilnya perwakilan di sana. Menurut saya, kekuatan di pansus adalah terletak kepada bagaimana seorang wakil rakyat mampu untuk memberikan sesuatu data fakta apa adanya. Kekuatan di sana adalah bagaimana keberanian, ya, perwakilan dari partai yang bersangkutan untuk menyatakan apa adanya tanpa ada satu intervensi atau katakanlah tanpa terpengaruh dengan intervensi apapun. Nah, di sini saya katakan bahwa Partai Hanura tetap akan konsisten. Kita tidak ada kompromi masalah menegakkan kebenaran. Kita tidak akan tergiur oleh tawaran apapun dalam menegakkan kebenaran itu. Itu Partai Hanura. Baik, gitu. Ya, Pak Wiranto, tahan dulu, kami akan nanti kembali dengan Anda dalam perbincangan setelah jeda komersial. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Metro hari ini segera kembali. Hari ini kita segera kembali bergabung bersama Pak Wiranto yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Pak Wiranto, saya ingin tanya pendapat pribadi Anda ini. Sebenarnya Anda melihat secara garis besar kasus Senturi ini seperti apa sih? Karena Anda pernah menyatakan masalah Senturi ini menjadi semakin rumit. Iya, jadi sebenarnya masalah itu kan sudah terang benderang, ya. Banyak Benderangnya pihak yang seperti apa sudah maksudnya, Pak? dapat menilai bahwa ada yang salah, ya, dalam bailout Senturi. Hanya tingkat kesalahannya bagaimana. Tinggal kita cari apakah ringan, apa sedang, apa berat. Namun tidak mungkin kalau itu tanpa kesalahan. Kalau tanpa kesalahan tentu tidak sampai masuk pansus, ya. Oleh karena itu saya hanya menghimbau kepada para pejabat yang barangkali terlibat masalah pansus, masalah bailout Senturi, supaya kembali mengedepankan kejujuran kepada rakyat. Sebab kalau kejujuran sudah mengedepan, saya kira, ya, semuanya menjadi jelas dan terang benderang. Yang dimaksud Pak Wiranto ada kejanggalan kebijakan begitu? Ya sudah pasti kan. Kalau tidak ada kejanggalan, kita nggak bakalan bikin pansus kan. Kejanggalan Oke, itulah yang artinya harus Pak dikejar Wiranto sekarang. melihat Ya. apakah ini nantinya sampai kepada Presiden? Nah, saya tidak mengada-ada, ya. Tentu kembali tadi saya tidak akan memberikan target orang per orang. Tetapi saya melihat bahwa masih ada kemandekan di dalam mencari kebenaran di sana. Misalnya saja, tatkala seorang wakil presiden berbeda pendapat dengan menterinya, saya pikir hanya presidenlah, ya, yang dapat memberikan penjelasan secara jelas. Nah, ini seperti inilah yang harus kita pikirkan, bahwa tidak usah, ya, kita kemudian mensakralkan satu jabatan hanya untuk kemudian tidak bisa memberikan keterangan. Saya kira keterangan itu sangat dibutuhkan, ya, untuk segera memperjelas masalah ini seterang-terangnya dan secepat-cepatnya, sehingga tidak menjadi polemik yang berkepanjangan yang merugikan kita sebagai bangsa, baik menghabiskan energi kita maupun mempengaruhi kebersamaan kita sebagai bangsa ini. Begitu. Terus penilaian Saudara Anda Indah. tentang semakin rumitnya kasus Senturi ini adalah karena? Ya, karena belum ada keterus-terangan, ya, dari pejabat-pejabat terkait. Masih ada satu objek yang dipandang oleh beberapa sudut pandang dari beberapa pejabat yang berbeda, sehingga menyulitkan pansus untuk memberikan penilaian. Tapi pansus tentunya tidak boleh ragu-ragu dan tidak boleh kemudian menyerah dengan perbedaan penjelasan itu. Karena barangnya satu. Kalau kemudian beda pendapat dan terus dikembangkan seperti itu, kapan bisa menyelesaikan masalah Bank Senturi dengan secepat-cepatnya? Jadi barangkali langkah yang ditempuh adalah segera pansus, ya, mengejar via manapun
untuk menyatukan pendapat itu menjadi suatu kesimpulan. Saya kira itu yang harus pansus lakukan. Ya, sekali lagi ingin saya tanyakan Pak, ini jika gertakan reshuffle ini benar-benar membuat gemetar para anggota koalisi yang terutama duduk di pansus, dan hasil dari pansus ini tidak maksimal menurut Hanura begitu, apa Pak yang akan dilakukan Hanura? Ya pertama tanya dulu ya fraksi-fraksi dari partai lain yang kena gertak itu ya, jangan tanya kepada saya apakah betul mereka gemetaran apa tidak ya. Sedangkan Partai Hanura dalam hal ini bersikap menunggu saja. Tapi tentu dengan satu sikap yang konsisten bahwa kita tidak terpengaruh sama sekali dengan urusan reshuffle kabinet, dengan tawaran-tawaran tertentu, ada dengan kompromi-kompromi tertentu. Saya pesankan kepada Saudara Akbar Faisal bahwa Anda mewakili seluruh masyarakat Hanura. Partai yang baru muncul, yang ingin suatu saat para pejabat negeri ini, yang tentu berasal dari elit politik, sudah pandai dan biasa menggunakan hati nuraninya untuk dapat mempertanggungjawabkan mandat dari rakyat dan prinsip akuntabilitas yang juga melekat padanya itu. Begitu Saudara Indra. Ya, Pak Wiranto, kita kembali ke masalah Munas Hanura yang sempat diawali dengan dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh politik dan tokoh nasional begitu. Ini suasananya menjadi semacam reuni sebelum pemilu begitu, Pak Wiranto. Iya, saya melihat tidak seperti itu ya. Saya melihat ada satu penghargaan dari para tokoh melihat bagaimana sepak terjang Hanura walaupun sekarang belum menjadi partai besar, tapi sudah punya prinsip-prinsip perjuangan yang kukuh ya. Kami mungkin belum besar, partai ini masih ya hanya mempunyai perwakilan 17 di DPR pusat dan lebih dari 890 ya di DPRD. Ya cukup besar di daerah. Namun belum cukup besar mengimbangi partai-partai yang lain. Tapi mengenai prinsip dasar perjuangan yang terus kami laksanakan secara konsisten, itulah yang membuahkan satu penghargaan dan apresiasi tersendiri dari teman-teman tokoh-tokoh partai lain maupun tokoh-tokoh nasional yang terus mengamati perkembangan Partai Hanura. Kami bersyukur bahwa beliau-beliau itu mau hadir untuk ikut serta lebih memahami bagaimana nafas perjuangan Partai Hanura itu. Oke, artinya Hanura konsisten begitu sampai 2014 tidak akan tergiur iming-iming sama sekali? Insya Allah ya Bung Indra, karena itulah menjadi kekuatan Partai Hanura ya, itulah kekuatan kami yang harus kita pelihara baik-baik. Oke, ya, terima kasih Pak seluruh Wiranto. kader Partai Hanura dapat melaksanakan ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Wiranto telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat malam Pak Wiranto. Baik, terima kasih Bung Indra, terima kasih para pemirsa sekalian. Dan pemirsa Metro hari ini masih akan kembali.